Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, bagus respon kemarin bahwa kita bercerita sudah ada dua yang kita sari. Pertama bahwa vasektomi ada sejak tahun 60-an lah gitu ya, yang persisnya pada tahun 64. Karena kita mengingat kembali bahwa KB ada mulai 1957 ya. Dan terima kasih kepada para perempuan yang menginisiasi agar KB dilaksanakan di Indonesia. Kemudian perkembangannya kita masuk ke tahun 1970-an. Ini pengalaman aja Kima ya, bukan dari teori begitu. Panjang ini ceritanya sampai sampai sekarang lah begitu. Sampai sekarang ketika diprogramkan oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi hangat lagi pembicaraan, dan ini tidak berhenti. Itulah memang dinamika kehidupan namanya juga. Baik, 1970-an 71 lah persisnya dilatih tentang LDU, latihan dasar umum ya, sebagai PLKB oleh PKBI. BKKBN belum punya diklat waktu itu. Dan ternyata di PKBI itu sudahlah, yang lainnya tidak usah. Kontrasepsi itu yang paling populer dikenalkan saat itu adalah pertama PEL. Suntik juga belum. Suntik itu belum dipopulerkan karena itu tahun 70-an akhir ya, 70-an akhir menjelang ke tahun 80 ramenya. Satu adalah PEL, yang kedua spiral. Belum namanya IUD, yang terkenal ke daerah itu spiral. Di mana-mana ya, karena alatnya cuman itu yang ditemukan waktu pertama kali yang diperkenalkan itu yang alat spiral itu ya. Belum Coverty, MLCU, belum waktu itu. Yang ketiga adalah jadi satu PEL, dua spiral. Yang ketiga adalah kondom ya. Untuk prianya itu kondom yang diperkenalkan itu. Itu mudah lah belajarnya. Yang keempat ya vasektomi dengan tubektomi ya, itu udah dipelajari. Dan yang kelimanya jelly begitu ya, cap dan alat-alat sederhana yang lainnya. Itu yang sudah dipelajarkan. Jadi kita juga berkampanye itu aja. Nah, tentang vasektomi ini orang kurang mengenal, tidak keren ya. Karena itu kita juga tidak terlalu menganjurkan. Kenapa tidak terlalu menganjurkan? Karena tidak ada tempat pelayanannya juga di mana. Nah, yang paling pertama diterima oleh semua lah begitu ya. Tidak terlalu banyak masalah. Yang kedua yang dipermasalahkan itu IUD. Karena IUD itu di pendaftaran. Nah, di pendaftaran bahkan pada saat itu yang mengatakan haram, yang mengatakan harus begini. Nah, itu adalah IUD. Ya. Karena takutnya segala macam lah, ibu-ibu kan takut itu kan ke ibu-ibu ya. Ada yang takut tidak sehat, ada takut nanti kalau hamil akan begini, masuk ke kucir dan lain sebagainya. Kita juga dengan para ulama intensif cerita tentang IUD. Ya. Maaf, belum ada MUI. MUI itu kan kalau tidak salah kini ya 1973 dibentuk oleh Pak Harto. Dan organisasinya juga belum sampai ke bawah. Mungkin di kabupaten juga sudah ada waktu itu. Cuman tata kerjanya, wilayah-wilayah garapan sampai ke sosial yang begitu panjang itu belum begitu mantap. Bukan begitu mantap, belum begitu tersebar diketahui oleh umum lah begitu. Nah, IUD yang rame itu dibicarakan sehingga pertama diperiksa dulu apakah bahannya itu halal atau haram. Kedua
bagaimana kalau terbawa mati. Itu terus. Yang ketiga cara pemasangannya. Cara pemasangannya itu aurat atau tidak. Sehingga dianjurkan kalau IUD harus oleh perempuan. Oleh bidan perempuan atau dokter perempuan. Kalau ada dokter laki-laki, pada saat itu harus disaksikan oleh istrinya. Macam-macam terus berkembang. Sampai banyak anekdot Aki yang cerita, tapi tidak usahlah ya. Salah satunya Cik Awa, yaitu istrinya Pak Koswara. Saat itu jadi ketua Pos KB Sukajadi. Pada saat pertemuan ulama ngabablam berbicara ya, tentang tidak haram KB itu, ya tidak haram. Begitu boleh gitu, sudah tahun-tahun 73-an itu. Tapi ketika ditanya bahwa ya kalau pel itu sudahlah kami, tapi ada orang yang tidak boleh makan pel. Nah, bagaimana tentang IUD? Ulamanya juga tidak bisa menjawab waktu itu. Kita diskusi lah, karena mungkin ya tingkat-tingkat ulama yang Aki ketemukan paling kabupaten ke bawah. Saat itu kemudian ada Depag dan timnya itu, tim KIE-nya itu dari Depag dan macam itulah yang kuat. Nah kembali ke vasektomi, di daerah Aki itu ada peminat dan tidak terlalu dipermasalahkan haram atau halalnya waktu itu. Yang dipermasalahkan oleh peserta itu, kalau IUD tadi dikatakan haram halal, tapi kalau vasektomi itu hanya dikatakan satu, tidak mengganggu kekuatan. Artinya takut peluh. Padahal peluh teh kalau nempel siga suluh begitu. Nah di situ yang dipermasalahkan itu. Yang kedua tidak akan mengganggu kesehatan. Itu saja ya. Kerja berat, pakai motor, manggul kai kan semacam itu ya kan. Nah, ini mulai ada di perkebunan. Jadi vasektomi itu ada 1-2 di perkebunan. Kan kita juga membuat peraturan waktu itu ya, yaitu anaknya sudah 3, umurnya 35 tahun, si perempuannya. Jadi laki-lakinya mah nggak apa-apa, misalnya 50 dia masih kena subur. 35, anaknya 3, kemudian ada persetujuan suami istri. Tidak gegabah kita cerita itu. Akhirnya dari perkebunan banyak yang begitu, karena kalau perkebunan intensif sosialisasinya itu ya, yaitu dari administratur. Maka Aki kan daerah Ciwidey itu 20%. Pasir Jamu Ciwidey itu perkebunan. Ada Ranca Bolang, Dewata, Parangong, Patuha, Sinumra, Sukaati, Ranca Bali, terus sampai Cibadak, Cibuni segala macam ya. Jadi Cibadak dengan Cibitu, Abdeling Cipangisikan, ngadak-ngadak Kararitu, Teeling ke Pamajikan. Itu dulu begitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah juga yang jadi ribut itu soal dari perkebunan itu soal pelaporan. Jadi perkebunan itu dilayani di Bandung, di Antan, yaitu di Jalan Kapatihan, kemudian di Jalan Cikapundung kliniknya itu. Nah berdasarkan laporannya kan waktu itu F2 ya. F2 itu berdasarkan pelayanan klinik, belum F1 dalam. Makanya akseptornya dari Kabupaten Bandung ya. Jadi akseptornya dari Kabupaten Bandung, maaf ini rekaman agak sedikit terganggu, ini di sini ada jalan jadi motor yang kencang-kencang. Jadi akseptornya dari Kabupaten Bandung tapi dilaporkan menjadi akseptor Kota Madya Bandung. Karena perkebunan itu dilayaninya di Kota Madya Bandung. Nah itu yang menjadi ribut. Aki kadang-kadang ngenter gitu ya. Nah akhirnya jalan keluarnya adalah ada di F1 Dalap itu sekitar tahun 76-an. Jadi itu dulu ya. Jadi tahun 70-an vasektomi tidak terlalu populer. Dapat dari perkebunan itu bagi yang sudah tidak diberikan lagi kontrasepsi kepada istrinya. Anaknya 3, istrinya kan kerja tuh metik di perkebunan itu ya. Ada yang ngagacok, ya suaminya. Yang itu banyak dalam arti terbatas, belum populer betul. Cuman pelaporannya. Jadi gitu diulang-ulang ini supaya jalan. Mungkin di tempat lain tidak begitu atau bagaimana.
Yang Aki tahu itu di Jawa saja kan, BKKBN baru ada di Pulau Jawa, belum ada di luar Jawa ya, yaitu tahun 76 ada LJB 1 dan tahun 79 ada LJB 2, barulah lengkap tahun 80-an. Itu Aki itu mah hanya, ya Aki kan ngedongengnya yang ada di Aki, di benak Aki begitu ya. Mungkin di tempat lain tidak, tapi di Aki begitu. Jadi sekali lagi bahwa kontrasepsi diperkenalkan, IUD dipermasalahkan, vasektomi belum diminati. Itu saja dulu lah Aki, besok kita lanjutkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.